Smartphone gaming sleeper build, karena pas ngelihat desainnya itu kayak smartphone yang biasa aja pada umumnya aja gitu ya. Tapi pas dipakai main game, buas banget. Ya, ini adalah flagship terbaru dari iQOO yang sukses bikin satu experience baru main game di sebuah smartphone. Ini adalah iQOO 15. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di paket penjualannya dia masih lengkap ya, kita dapat soft case, dapat batok charger 100 watt flash charge dan kabel USB-C to C. Nah, di layarnya ini juga udah kepasang anti gores khusus dari iQOO, sejenis anti glare buat minimalisir pantulan cahaya. Dan kalau misal anti gores bawaannya ini rusak, kita bisa langsung bawa aja ke service center Vivo iQOO, nanti diganti di sana ya, gratis. Nah, iQOO 15 ini dia punya dua warna, yang putih atau legend kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan ada warna satu lagi hitam atau alpha. Pihak iQOO nggak ngasih tahu apa material backdoornya, tapi setelah gue pegang-pegang, gue yakin ini sih harusnya kaca ya. Nah, gue suka backdoornya ini clean, cuma ada tulisan iQOO dan juga ada logo Monster Insight buat ngeyakinin ya kalau HP ini tuh kenceng. Bam kameranya punya desain kotak yang mengoval, gua suka, dia rapi dan presisi yang dikelilingin sama Monster Halo. Nah, framenya dia metal premium, di sebelah kiri ada 2 garis antena, di kanan ada 3 garis antena, ada tombol power dan volume, di atas ada 2 garis antena, 1 mikrofon dan infrared blaster sama grill speaker. Lalu di bawah dia juga ada 2 garis antena, ada grill speaker, 2 mikrofon, port USB Type-C, dan ada dual SIM tray. Nah, iQOO 15 ini termasuk bongsor ya, panjangnya 16,3 cm, lebar 7,6 cm, tebalnya 8,1 mm. Jadi harus banget dipakai dengan 2 tangan, dan bobotnya juga lumayan ya, 215 gram. Tapi smartphone ini dia punya feel yang solid, beneran kayak lagi megang smartphone flagship premium. Buat finishing dan cutting-cuttingannya itu juga rapi banget. Bagian sudutnya dia pakai desain large arc corner yang bikin jadi kayak rounded edge gitu. Sayangnya backdoornya memang lumayan licin ya, jadi gue bakal selalu pakein casing bawaannya biar lebih mantep handlingnya. Tagline Monster Insight ini bukan cuma gimmick, karena memang jadi yang pertama di Indonesia. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset ini punya fabrikasi 3 nanometer dengan konfigurasi 8 Qualcomm Orion, yaitu 2 Prime Core 4,61 GHz dan 6 Performance Core 3,63 GHz. Dikombinasiin sama GPU-nya itu Adreno 840, NPU-nya pakai Qualcomm Hexagon, dan ada chipset gaming besutan iQOO Super Computing Chip Q3. RAM-nya udah pakai LPDDR5X Ultra dengan bandwidth 9600 Mbps untuk varian yang 12256 dan 16512 GB. Terus ada varian tertingginya 16 GB 1 TB yang pakai LPDDR5X Ultra Pro dengan bandwidth 10667 Mbps, dan untuk storage-nya semuanya udah pakai UFS 4.1. Nah, untuk pendinginnya juga udah pakai 8K cooling system. Intinya iQOO 15 ini pakai vapor chamber dari Graphene yang luas dengan Prolitic Graphite Double Layer. Klep iQOO ini 50% lebih efektif dibanding yang gen sebelumnya. Nah, di AnTuTu benchmark langsung aja kita tes ya. Versi 11.06 dapat overall score hampir 4 juta dengan CPU skornya 1,12 jutaan dan GPU score 1,4 jutaan. Bisa terlihat ya selama pengetesan suhunya naik sebanyak 17,6 derajat Celcius, lumayan, dan baterainya berkurang sebanyak 6% aja. Di Geekbench 6 dapat skor 3642 untuk single core dan 10622 untuk multicore. Gue juga running GPU benchmarknya dengan API OpenCL dapat 23889, dan dengan API Vulkan dapat skor 27163 poin. Lanjut di 3D Mark Wild Live Stress Test, angka stability-nya 44,2% aja dengan base loop score 24 ribuan dan lowestnya lumayan jomplang ya, ada di 10 ribuan. Nah, selama 20 kali loop suhunya naik setinggi 21 derajat Celcius dengan baterainya berkurang sebanyak 12%. Di sini gue juga running Solar Bay, overall skornya ada di 12 ribuan dengan average frame rate yang cukup tinggi ya, 49,11 fps. Kemudian kita tes main game Mobile Legends. By default settingan yang didapat itu ada di map quality ultra, effect quality high, framenya udah unlock ultra 144 fps, resolusinya HD. Chip Q3-nya sendiri bisa ngasih fitur game visual enhancement dan super resolution dan juga super frame rate. Semuanya bikin experience main Mobile Legends ini beneran naik level, nggak ketemu ada lagging atau frame drop, gambarnya tajam dan frame rate tinggi yang stabil. Itu beneran bikin experience main game itu jadi sesuatu banget gitu ya. Gue juga coba Genshin Impact, gue mentokin settingannya di highest 60 fps,
Di sini chip Q3-nya itu bakal ngasih kita fitur untuk naikin resolusi sampai ultra, frame rate-nya juga bisa sampai 60 fps, game visual enhancement, dan ada ray tracing-nya juga. Nah, kalau kita nyalain semuanya, terlihat kalau gambarnya itu jadi tajam banget ya. Resolusinya kayak naik banget gitu. Kontras, warnanya itu juga ke boost. Dynamic range-nya juga jadi luas. Nah, untuk frame rate-nya lumayan terasa naik, tapi kadang kerasa ada glitch gitu. Ada beberapa waktu frame-nya nggak kena boost sampai ke 120 fps. Nah, untuk game ini mainnya juga masih terasa sangat lancar dan smooth. Motion blur-nya juga surprisingly aman ya, masih enak dilihat. Main agak lamaan juga masih aman, suhunya bisa terjaga dengan baik ya. Paling terasa anget-anget aja sesudah kita main di atas 30-40 menit, tapi nggak yang sampai bikin tangan berasa panas banget. Hal yang juga gue suka banget dari HP ini adalah layarnya ya. Dia yang pertama pakai panel Samsung LED OLED 2K M14 6,8 inci, resolusi 3168x1440 pixel, udah 144 Hz, 118% DCI-P3, peak brightness-nya 6000 nits, dan paling rendahnya bisa turun sampai 1 nits, dan dilapis 2K nano lithography filter. Jadi layarnya ini dikembangin iQOO bareng Samsung dan juga jadi salah satunya yang pakai teknologi polarizer free, alias udah nggak pakai lapisan polarizer sama sekali. Terus juga bezelnya ini tipis banget dan presisi di setiap sisinya. Untuk kamera depannya juga dia punya desain punch hole yang adanya di tengah, jadi makin dilihat tuh makin berasa kalau layar ini estetik banget, terasa premium. Nah, untuk layarnya ya kualitasnya maksudnya ya memang juara banget, gambarnya tajam, layering warnanya rich, balance warnanya juga pas, dynamic range-nya juga luas, warnanya juga akurat, karakternya itu condong ke natural, saturasinya sedikit rasa di boost dengan vibran yang ngepop. Di YouTube support HDR dan di Netflix juga udah Wideview L1 aman, bisa HDR10, HDR10 Plus, dan juga Dolby Vision. Bikin nonton film itu jadi enak banget, warna gelap terangnya itu pekat banget, terlihat banget kontras antara keduanya, dan skin tone-nya juga berasa akurat. Nah, untuk speakernya juga mantul ya, udah stereo, suaranya keluar dari bagian atas dan bawah, volumenya cukup lantang, kontras dan layernya cukup terasa, detailnya juga cukup baik, dan efek surround-nya itu juga ada. Dan akhirnya nih harapan gua untuk HP-HP-nya iQOO terjawab ya, karena HP ini officially udah pre-install Origin OS 6 berbasis Android 16 dan bakal dapat update OS 5 kali dan 7 tahun security patch. Jadi bukan cuma OS yang menyenangkan, HP ini siap dipakai untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, Origin OS sendiri adalah salah satu OS Android yang saat ini cukup jadi favorit. Dia smooth banget, pas di scroll juga sangat fluid. Kustomisasinya juga lumayan banyak ya, buat bloatware-nya juga sedikit dan bisa kita langsung uninstall. Gue juga sangat puas dengan konektivitasnya karena dia punya 23 antena di sekeliling bodinya. Pas pakai WiFi, speed download uploadnya itu terasa lebih cepat dan lebih gesit dibanding dengan HP lain yang connect ke WiFi yang sama. Nah, untuk data selulernya juga sama, dia terasa lebih stabil, sangat terasa ketika kita main game dengan data seluler. Untuk biometric unlocknya dia punya fingerprint under display dan face unlock. Fingerprintnya ini posisinya menurut gua pas, nggak terlalu rendah jadi gampang dijangkaunya. Speed unlocknya juga instan, untuk face unlock juga instan, dan dia bakal otomatis ngasih feel light kalau keadaan sekitar kita itu lagi gelap. Haptic vibrate-nya dia pakai Max Dual Axis Vibration Motor, jadi motor haptiknya ini support X-axis dan Y-axis, bukan cuma ngasih experience yang smooth dan tactile pas dipakai ngetik ataupun ada notifikasi, tapi juga bikin main game itu terasa lebih mantep. Port USB-C-nya juga udah versi 3.2, jadi bakal cepet banget buat transfer file ke USB OTG yang jenisnya sama. Di sini juga udah ada NFC multifunction yang bisa dijadiin access card. HP ini juga punya sertifikasi tahan air dan debu IP68, IP69. Buat fitur AI-nya sih nggak ada yang spesial banget ya, bahkan iQOO sendiri sama sekali nggak gembar-gemborin fitur AI-nya. Dan untuk fitur Gemini Live dan Circle to Search itu udah pasti ada ya, sama ada fitur AI Caption dan AI Meeting Caption. Tapi iQOO 15 ini juga punya fitur buat live stream, bisa langsung connect ke PC via HDMI atau WiFi tanpa perlu tambahan capture card lagi, dan kita bisa siaran untuk main game itu up to 120 fps. Terus fitur di galerinya juga cukup lengkap ya. Di sini ada AI Erase, AI UHD, AI Image Expand, dan AI Color Adjustment. Gua cobain AI Erase-nya sih cukup rapi dan akurat pas ngebaca objek yang mau di remove. Prosesnya juga terbilang cukup cepat. Nah, untuk baterainya dia ada di
7000 mAh, gede ya, Blue Volt battery. Selama gue pakai bisa bertahan seharian udah pasti dengan pemakaian berat kayak banyak main game dan juga ngerekam video 4K. Kalau buat pemakaian ringan, baterainya ini bisa bertahan 2-3 hari di tangan gua. Batok chargerannya kita dikasih 100 watt flash charge dan HP ini juga udah support 40 watt wireless charging dan support reverse wireless charging juga. Kemudian untuk kamera, setupnya triple kamera, lensa utamanya 50 megapiksel Sony IMX921 OIS, CIPA 4,5 image stabilization dengan Vivo kamera Bionic Spectrum ditemenin lensa ultrawide 50 megapiksel, lensa periskop 3 kali optical zoom 50 megapiksel Sony IMX882 dan untuk kamera depannya 32 megapiksel. Untuk kamera utamanya bisa ngasih detail yang oke, detailnya tajam ya, walaupun sharpeningnya juga agak sedikit over menurut gua. Kontrasnya bisa dieksekusi dengan cukup baik, warnanya agak sedikit oversaturated. Dynamic range-nya juga terasa cukup oke ya buat sebuah smartphone flagship yang arahnya lebih ke gaming. Dalam keadaan low light, detailnya dia masih cukup terjaga, noise reduction-nya juga menurut gua cukup pas ya, dia nggak terlalu agresif. Dan perekaman videonya dia bisa mentok up to 8K 30 fps, tapi karena kayaknya belum bakal banyak dipakai, jadi gua kasih contoh videonya itu yang lebih umum ya di 4K 60. Oke, ini adalah perekaman kamera belakang main kamera ya di 4K 60. Nih gua mau rekam binatang yang sangat menggemaskan ya, Bambi. Oke, ini gua switch ya, tadi ultrawide ke 1 kali sekarang, terus gua coba ke nih 3 kali. Oke, dan bisa sampai 10 kali untuk toggle-nya tuh kayak gini ya. Tapi ini digital zoom, kita balik ke 3 kali, terus kita ke 2 kali, terus ini ke 1 kali dan 0,6 kali. Jadi bisa berganti lensa on the fly. Oke. Terus untuk dynamic range-nya, untuk change fokusnya juga ini cepet ya. Dan untuk kamera periskopnya 3 kali optical zoom, ini hasilnya juga masih enak ketika kita pakai buat 6 kali zoom karena katanya ini diklaim punya level lossless zoom. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu berasa antara 3 kali dan 6 kali. Sedangkan untuk kamera depannya, nah ini 32 megapiksel ngasih detail yang cakep dan dynamic range-nya itu juga luas ya. Gua cukup surprise sih. Warnanya juga mirip sama kamera utamanya. Skin tone-nya juga cukup akurat. Pas kita zoom terasa ya kalau skin tekstur muka gua itu bisa ditangkap, diolah dengan baik. Nah untuk videonya kamera depan sama, dia juga bisa 4K 60 dengan kualitasnya menurut gua ini udah oke. Oke nih kamera depan. Bang, kita mau kemana hari ini? Ke mall. Tuh ya, kita lagi cobain kamera di giginya. Kita lagi cobain kamera depan dari handphone baru nih bang, iQOO 15 5G nih, handphone yang sangat ngebut bang. Kalau buat main FC Mobile ini kamu bisa menang terus bang pakai handphone ini, keren nggak? Bener. Keren, iya, mantap ya. Pakai komputer. Tuh, mainnya di handphone ini. Dan kesimpulannya, oke, gue akuin kalau iQOO 15 ini bisa ngedeliver pengalaman yang sangat menyenangkan buat sebuah smartphone flagship yang fokusnya ke arah performa atau gaming. Gue sangat puas main game di HP ini, gue juga sangat puas pakai HP ini sebagai daily driver buat segala kebutuhan. Dan gue harus bilang dari segi kamera, menurut gue performanya memang masih ada sedikit di bawah smartphone flagship lain yang harganya ada di atasnya kayak saudaranya kemarin ya. Cuma segi kamera pun sebenarnya udah termasuk oke untuk smartphone flagship yang lagi-lagi karakternya ke arah performa atau gaming. Terakhir soal harga, ini bakal dibanderol mulai 12 jutaan. Ada kenaikan lumayan ya dibanding versi yang sebelumnya karena memang mereka ngejar buat pakai chipset yang paling kencang saat ini, sistem coolingnya yang lebih advance, teknologi layar OLED yang baru yang pertama kali dipakai di dunia, terus juga setup kameranya dikasih lengkap termasuk periskop. Alhasil harganya jadi ada penyesuaian. FYI, kalau teman-teman ikutan pre-order nanti juga bakal dapetin free 6 bulan screen warranty dan 12 bulan extended warranty. Jadi monggo yang mau ikutan siap-siap war HP ini di tanggal 2 Desember kalau nggak salah ya.